warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nina Habibah dari 10 BCF. Saya akan menunjukkan PowerPoint yang berisi tentang pertanyaan dan plus voice over saya yang menunjukkan jawabannya dan alasan yang sudah disajikan oleh guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Ena. Bacalah cuplikan berikut. Pak RT, sudah berapa lama Pak Sereno sakit, Bu? Ibu, kira-kira 2,5 bulan. Pak RT, sudah diusahakan berobat kemana saja, Bu? Ibu, ya ke dukun. Ada 4 dukun, tapi semua tidak ada yang cocok. Mungkin Tuhan yang menghendaki begini. Pak RT, bagaimana kalau kita bawa ke ahli syaraf saja? Ibu, ya Pak, sepertinya memang harus dibawa ke ahli syaraf. Terima kasih sarannya Pak. Pertanyaannya, kalimat yang menyatakan persetujuan adalah nomor. Jawabannya adalah E. Alasannya karena kalimat nomor 6, ya Pak, sepertinya memang harus dibawa ke ahli syaraf. Terima kasih sarannya Pak. Merupakan pernyataan yang jelas menunjukkan persetujuan. Ibu menyetujui usulan Pak RT untuk membawa Pak Sereno ke ahli syaraf dan bahkan mengucapkan terima kasih atas sarannya. Itu pun dikarenakan kalimat persetujuan adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang menerima, menyetujui atau sependapat dengan suatu usulan, pendapat atau tawaran dalam sebuah percakapan. Syarat kalimat persetujuan pun itu mengandung kata. Kedua, menunjukkan penerimaan terhadap usulan atau pendapat. Ketiga, tidak mengandung keraguan atau penolakan. Yang keempat, dapat diikuti oleh alasan atau dukungan tambahan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, seperti pada kalimat yang dibuat atau ditunjukkan oleh Ibu. Soal nomor 2. Dian, menurut Anda, memangnya tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia? Pardi, adanya kenaikan angka angkatan kerja yang disebabkan oleh ledakan jumlah penduduk yang sangat besar, dan saya pikir masalah itu benar-benar menjadi pembahasan serius kita. Pertanyaannya, dalam percakapan tersebut, informasi yang ingin didalami Dian adalah? Jawabannya adalah A. Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Apa alasannya? Alasannya adalah dalam percakapan tersebut, Dian bertanya tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia. Kata kunci dari pertanyaannya adalah tantangan apa yang dihadapi Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Pardi menjawab dengan menyebutkan adanya kenaikan angka angkatan kerja akibat ledakan jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana menghadapi lonjakan angkatan kerja yang besar. Soal nomor 3. Pani, sudah berapa lama putra Bapak pergi dari kampung ini? Bana, kira-kira 1 minggu lah. Pani, bagaimana kalau kita cari bersama-sama Pak? Pertanyaannya, maksud dari Pani untuk dapat dinegosiasikan dengan Pak Bana adalah, jawabannya adalah C. Langkah untuk menemukan anaknya. Dalam percakapan Pani bertanya tentang berapa lama putra Pak Bana pergi, lalu mengusulkan bagaimana kalau kita cari bersama-sama. Pak, kalimat ini menunjukkan bahwa Pani sedang menawarkan langkah konkret untuk menemukan anak Pak Bana, yaitu dengan mencarinya bersama-sama. Itu pun juga ada di dalam ciri-ciri negosiasi. Yang pertama ada melibatkan dua pihak atau lebih, yang kedua adanya komunikasi dua arah, yang ketiga bertujuan untuk mencapai kesepakatan, yang keempat memerlukan strategi dan kompromi, yang kelima menghindari konflik. Soal nomor 4. Pembeli, Bu, gitar ini berapa harganya? Penjual, yang itu harganya 750.000 nak. Pembeli, boleh kurang nggak Bu? Penjual, nawar berapa? Pembeli, 600 Bu, gimana? Penjual, belum bisa nak. Pembeli, kalau 625.000, penjual naikkan dikit 650.000, Ibu lepas gitar ini. Pembeli, ya deh Bu, ini uangnya. Penjual, terima kasih nak. Pertanyaannya, kalimat yang bermakna penolakan adalah nomor. Jawabannya adalah D, 6. Alasannya, kalimat nomor 6 yaitu belum bisa nak, menunjukkan bahwa penjual menolak tawaran harga yang dianjurkan pembeli, 600.000. Penolakan ini bersifat langsung meskipun tetap disampaikan dengan sopan.
Berarti dalam kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu permintaan, tawaran, ajakan, atau pendapat dengan sopan dan jelas. Ciri-cirinya seperti mengandung unsur ketidaksetujuan, dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung, menggunakan bahasa yang sopan, terkadang disertai alasan atau alternatif lain. Soal nomor 5. Hamim. Bro, aku sudah di depan rumahmu. Kok nggak jawab? Ya, walah, masih tutut. Udi. Ya, halo. Hamim. Aku udah di depan rumahmu. Udi. Ya, sip, aku keluar. Hamim menutup teleponnya. Udi. Sudah lama. Hamim. Sudah kira-kira 5 menit yang lalu. Pertanyaannya, pernyataan Udi yang menunjukkan sikap senang adalah, jawabannya adalah A. Syukurlah kamu sabar menunggu. Alasannya, pernyataan yang menunjukkan sikap senang harus mengandung unsur penghargaan atau apresiasi terhadap Hamim yang telah menunggu. Syukurlah kamu sabar menunggu menunjukkan bahwa Udi senang dan menghargai kesabaran Hamim yang menunggu di depan rumahnya. Ini adalah respon yang paling menunjukkan rasa senang.